Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik dari MTSN 1 Kota Sawalunto ya, yang insya Allah besok hari Rabu tanggal 30 November akan mengikuti perlombaan robot line follower. Nah, di sini karena waktu kita mepet, jadi mungkin saya sedikit jelaskan saja apa yang perlu adik-adik perhatikan, apa yang perlu adik-adik itu pahami tentang codingan dari robot line follower ini. Karena besok itu lombanya memakai robot yang disediakan oleh panitia. Jadi nanti adik-adik di sana akan berlomba mengcoding robot yang disediakan oleh panitia ini. Jadi robot ini masih kosong, masih belum bisa jalan. Adik-adiklah yang nanti akan memprogramnya, membuat codingnya, lalu mengupload ke robot tersebut sehingga robotnya bisa berjalan mengikuti garis di arena yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk memprogram robot itu, adik-adik bisa pakai program yang saya kasih ini, ya, program yang saya kasih ini. Tapi nanti dikasih challenge atau dikasih tantangan oleh panitia atau oleh juri, yaitunya maksudnya program ini nanti akan ada yang dihapus 2 atau 3 baris secara acak oleh panitia atau oleh juri gitu. Nah, nanti adik-adik harus bisa memprogram ulang. Jadi dihapus tanpa sepengetahuan adik-adik, nanti program ini akan ada yang dihapus. Nah, program yang dihapus ini kalau udah ada yang terhapus otomatis kan sudah pasti nggak benar lagi programnya gitu. Nah, adik-adik nanti harus membuat program ini menjadi benar lagi atau membenarkan programnya lagi gitu. Untuk itu mungkin di sini selain menghafal programnya, adik-adik juga harus paham tentang apa sih yang ada dalam codingan ini. Untuk itu mungkin pertama-tama adik-adik harus paham dulu bahwasanya robot line follower ini adalah sebuah mobile robot ya, yang dia itu bergeraknya itu dia mengikuti garis, menyesuaikan dengan garis. Untuk dia tahu kemana garis ini berbelok, itu menggunakan sensor garis namanya. Nah, robot yang disediakan panitia itu tidak jauh beda dengan robot yang tadi mungkin sudah adik-adik coba ya tadi mengcodingnya. Nah, di situ kan ada 2 sensor garis. Nah, ini yang jadi patokan robot nanti untuk berbelok gitu, untuk berjalan. Baik dia maju, belok kiri, belok kanan gitu. Itu berdasarkan dari pembacaan dari sensor garis ini. Nah, di mana sensor garis ini dia hanya memanfaatkan pantulan cahaya sebenarnya ya. Nah, intinya gitulah, nggak usah dibahas terlalu dalam tentang sensor garis. Yang jelas adik-adik pahami saja bahwasanya di sana ada 2 sensor garis. Nah, 2 sensor garis ini nanti dia akan berjalan di samping-sampingnya garis. Artinya garis hitam yang dibuat oleh panitia itu akan berada di tengah-tengah sensor antara sensor kiri dengan sensor kanan. Nah, itu logikanya. Jadi robot itu berjalan, 2 sensor garis ini, sensor kiri dan kanannya itu di luarnya garis jatuhnya gitu loh. Karena garis terletak di antara 2 sensor ini. Nah, nanti ketika ada garis ini berbelok gitu. Misal robot kita maju lurus nih, pas garisnya lurus. Lalu garisnya ini berbelok ke kiri. Otomatis nanti ketika robot lurus, sensor garis ini kalau garisnya udah belok kiri, sensor garis yang sebelah kiri itu akan nabrak garis kan. Nah, jadi dia membaca kalau ada garis di sana. Maka kita program dia untuk belok ke kiri. Nah, kalau sensor garis yang sebelah kanan yang nabrak garis, maka kita program dia untuk belok kanan. Seperti itu seterusnya. Nah, ini
logika ini harus dipahami dulu. Bagaimana robot land follower ini bekerja gitu. Jadi dia bekerjanya itu dengan cara dia ngikut garis gitu. Itu kira-kira yang pertama yang harus dipahami dulu tentang robot land follower. Dia sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau ngerti cara kerja robotnya, insya Allah gampang sekali untuk memahami programnya. Karena di program itu cuma 2 doang. Pertama kita menyesuaikan dengan pembacaan sensor garis. Yang kedua nanti pembacaan sensor garis ini kita tuangkan ke dalam memprogram motor driver L293D-nya. Nah, itu doang yang kita kontrol itu. Yang pertama adalah pembacaan sensor garis. Yang kedua adalah motor driver L293D. Nah, kalau sudah paham di situ, kita bisa masuk ke coding atau programnya ya. Nah, di programnya ini sangat simpel sekali. Ini sudah saya kasih keterangan semua. Namun ada beberapa hal yang perlu adik-adik pahami dan adik-adik perhatikan. Karena ini yang dipakai bukan robot yang kita bawa, tapi robot yang disediakan oleh panitia. Maka program atau coding yang sudah saya kasih ini tidak bisa langsung dipakai pada robot yang disediakan oleh panitia. Ada yang harus adik-adik perhatikan dan ada yang harus adik-adik sesuaikan dengan robot itu. Sekali lagi ya, saya tekankan, codingan ini tidak langsung bisa dipakai di robot yang disediakan oleh panitia. Ada yang harus adik-adik rubah dulu agar robotnya bisa jalan dengan codingan ini. Nah, apa itu? Yang pertama, di sini perhatikan dulu ya, bahwasanya saya terangkan aja lah dari atas codingan ini ya, agar nanti kalau ada yang dihapus oleh panitia, adik-adik bisa mengetikkannya kembali. Nah, yang pertama, di sini karena kita memakai motor drivernya yang diberi nama ini ya, motor driver, saya ketikkan di atas ini ya, motor driver L293D. Nah, ini ya, maka kita harus mengincludekan library-nya namanya. Nah, ini dia library dari motor driver ini dengan cara ketik pagar include, lalu ketikkan ini, atau ada cara lebih gampangnya. Saya hapus saja ini, misal ya. Cara lebih gampangnya adalah untuk mengincludekan ya, includekan library tadi. Di atas ini di deretan menu, coba perhatikan di atas, ambil menu scat. Nah, ambil menu scat ya. Setelah itu menu scat itu menu yang ketiga ya, ada file, edit, scat. Nah, di menu scat ini ada include library. Nah, kita cari aja. Biasanya kalau library tambahan itu ada di bawah-bawah. Turun ke bawah terus. Nah, di sini ada namanya Adafruit Motor Seal Library. Nah, ingat ya. Adafruit Motor Seal Library. Tinggal klik saja. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Sudah masuk udah include dia. Ya. Letaknya ini terserah sebenarnya. Ini paling atas ya. Dan ini nih cuman komen doang. Ini nggak berfungsi. Ini dihapus pun nggak apa-apa gitu. Ya, dihapus pun nggak apa-apa. Kalau ini cuman buat gaya-gayaan doang. Lalu yang setelah itu saya pindahin aja lah ini ke bawah ya, biar lebih gampang lihatnya. Nah, berikutnya di sini kan ada rumus pagar define atau tulisannya define ya. Pagar define atau define spasi. Nah, di sini saya untuk memudahkan kita mengenali ini adalah sensor kiri dan sensor kanan, saya tulis di sini sensor kiri dan define sensor kanan. Oh, ini terserah mau tulis apa aja, boleh. Di sini saya untuk memudahkan saya mengenali mana yang sensor kiri, mana yang sensor kanan, saya tulis di sini sensor kiri dan sensor kanan.
Nah, ini terserah, sekali lagi ini terserah mau tulis apa aja. Mungkin sensor 1, sensor 2 boleh. Atau mungkin garis 1, garis 2 boleh. Terserah pokoknya. Ini terserah kita. Yang nggak boleh salah itu define-nya ini. Ya, kata define-nya harus kayak gini. Ketika benar dia akan berubah warna. Nah, kalau ini terserah. Ini kita yang nentukan. Dengan syarat apa yang kita tulis di sini nanti di bawah juga harus disamakan. Nah, di sini saya tulis sensor kiri. S-nya besar, terus K-nya ini juga besar. Adik-adik harus sesuaikan nanti dengan keinginannya boleh. Terserah tulis apa aja, yang jelas kalau ada huruf besar huruf kecil itu sangat ngaruh ya ke bawahnya, nanti dia harus sama gitu. Nah, di sini kan saya tulis define sensor kiri A0, define sensor kanan A1. Apa maksudnya? Nah, ini yang harus diperhatikan adik-adik. Perhatikan nanti kabel dari sensor garis. Nah, kabel sensor garis itu kan ada kabel datanya satu tuh. Dia kan ada 3 kabelnya. Yang pertama itu adalah kabel arus positif, kedua arus negatif atau VCC dan GND-nya kan. Lalu yang satu lagi, yang satu lagi itu out kalau tidak salah tulisannya sana. Nah, itu perginya kemana? Nah, perginya kemana di Arduino atau di motor driver tadi. Perhatikan kabelnya. Nah, kebetulan dari yang saya buat ini kan sensor kiri ini saya arahkan ke pin A0 di Arduino, atau yang mana Arduino itu sudah diklopkan dengan motor driver ya, sudah disatukan dengan motor driver, maka di sana ada tuh tulisannya A0 sampai A5 gitu. Nah, di sini sensor kiri saya tancapkan ke pin A0. Lalu sensor kanan saya tancapkan ke pin A1. Nah, ini wajib nanti adik-adik perhatikan di robot yang telah disediakan oleh panitia. Sensor kirinya ditancapkan kemana? Misal ke pin analog 5 misal, A5. Berarti ini harus diganti menjadi A5 gitu. Lalu yang kanan ke A3 misal. Ini misal aja ya. Harus diperhatikan nanti. Perhatikan kabel dari sensor garis yang ada di robot yang telah disediakan panitia tersebut. Nah, perhatikan seperti ini ya misal. Ini diubah-ubah pokoknya. Itu kalau ke pin analog. Kalau dipasangkannya ke pin digital. Nah, ke pin digital, kalau nggak ngerti nanti mana pin analog, mana pin digital, nanti tolong ditanya ya Dik ya, agar nggak salah gitu. Kalau nggak tahu mana yang pin analog dan pin digital, nanti boleh tanya. Ya, nanti saya jawab insya Allah. Nah, jadi kalau semisal pin digital, dia nggak pakai langsung aja nomor. Misal pin digital berapa? Pin digital 7 misal. Ya udah, ketik aja 7 sini. Sensor kanannya ke pin digital 8 misal. Udah, ketik 8. Nah, yang jelas sekali lagi ini wajib diperhatikan. Perhatikan sensor yang ada di robot panitia itu, kabelnya diarahkan kemana? Harus disesuaikan. Nah, kalau nggak disesuaikan nanti codingannya nggak terbaca. Robotnya ngawur nanti jalannya. Asal-asalan dia jalannya nanti. Oke, ini satu ya. Ini yang paling penting diperhatikan. Nah, lalu yang kedua yang paling penting diperhatikan adalah ini chartnya. Di sini kan kita bikin chartnya LF. Maksudnya ini chartnya line follower saya buat. Ini sebenarnya terserah mau ganti apa aja chart ini. Tapi ini nggak ngaruh. Buat aja lah ini, nggak apa-apa. Yang penting adalah ini. Nah, ini yang paling penting ya. Yang belakang ini keterangan aja. Ini dihapus pun nggak apa-apa. Ya, dihapus pun tidak apa-apa. Tapi untuk memudahkan saya kasih keterangan. Pakai garis miring 2 ya. Yang paling penting diperhatikan di sini adalah ini. Ini rumusnya ya. AF underscore DC motor. Nah ini. Lagi-lagi saya ini untuk memudahkan saja. Saya bikin motor kiri. Maksudnya motor kiri itu adalah dinamo yang sebelah kiri. Atau roda yang sebelah kiri gitu. Dia kan ada 2 roda tuh. Kiri dan kanan. Sama dengan sensor tadi. Ada sensor kiri, ada sensor kanan.
karena di atas saya pakai kata sensor kiri dan sensor kanan, maka di bawah di dinamo saya juga pakai kata motor kiri dan motor kanan. Kalau adik-adik mau ganti silahkan, boleh, tidak apa-apa. Misal dinamo kiri atau roda kiri gitu, atau roda kanan, boleh. Misal nih ganti ya, roda kiri gitu. Roda kanan sini, boleh, tidak apa-apa. Yang paling penting diperhatikan yang dalam kurungnya ini. Nah, ini. Yang di dalam kurung ini, lagi-lagi ini harus memperhatikan pemasangan roda atau pemasangan kabel yang dari ini, dari roda ke motor driver. Ini dipasangkan ke mana? Nah, ini yang harus diperhatikan. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 3 kan? Nah, ini maksudnya apa? Pada robot yang tadi adik-adik lihat, yang adik-adik cobakan tadi, itu motor kiri atau dinamo kiri atau roda kirinya saya pasangkan ke pin M1 ya. M1, makanya sini saya tulis 1. Di tempat masang tempat memasangkan kabel dari dinamo ke motor driver itu kan ada 4 buah tuh. Ada M1, M2, M3 dan M4. Nanti lihat aja di motor drivernya ada tuh mereknya. M1 kayak gini ya tulisannya, di belakang saya buat ya. M1 gitu kan. Ada nanti M2, ada nanti M3, ada M4 gitu. Nah, kalau dia dipasangkan ke M1, maka di sini tulis 1. 1 terus koma motor 12_64 KHZ. Nah, untuk M1 dan M2, nah, dia di belakangnya harus motor 12. Motor 12_64 KHZ ya. Sedangkan untuk M3 dan M4, nah berarti di sini tulis 3 ya. Kalau sini kan kebetulan dipasangnya di M3, saya tulis 3. Kalau dipasangnya di M4 tulis 4. Kalau dipasangnya di M2 ya tulis 2. Nah, untuk M3 dan M4 rumusnya di sini harus motor 3, 4. Nah, karena dia yang berdekatan ya 3 dan 4. Kalau ini kan 1 dan 2. Nah, jadi dia beda driver nanti itu. Makanya di sini kalau di sininya 1 atau 2, di sininya harus motor 1, 2. Sedangkan kalau di sininya 3 atau 4, di sininya harus motor 3, 4 gitu. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti tanya aja, nggak apa-apa. Jadi itu harus diperhatikan, wajib ini. Kalau nggak, nanti nggak putar rodanya. Kalau salah, nanti adik-adik rodanya nggak putar deh. Ya. Jadi perhatikan betul-betul nanti ini roda kiri ini dipasangkan ke pin yang M berapa. Nah, gitu. Sesuaikan dengan ininya. Kalau M1 ya tulis 1, kalau M2 tulis 2 gitu. Kalau M3 tulis 3. Terus motor kanannya juga gitu, dipasangkan ke mana. Oke, selesai kita di sini ya. Ini yang bagian atas. Lalu masuk kita ke void setup. Nah, void setup ini di sini ada kalau ini serial begin ini mau ditulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena ini nanti gunanya adalah untuk memunculkan serial monitor yang ada di pojok kanan atas. Coba lihat ini kursor saya dari sini ya ke pojok kanan atas. Nah, ini kan ada serial monitor. Kalau diklik nanti ya, belum bisa ya, harus disambungkan ke robot. Jadi ini hanya untuk memunculkan serial monitor. Mau dibuat boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang paling penting ini pin modenya. Ketikkan pin mode dalam kurung sensor kiri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di atas saya bikinnya sensor kiri, S-nya besar, K-nya besar. Di sini juga harus saya tulis hal yang serupa. Nggak boleh beda ya. Harus hal serupa. Nah, sensor kiri, input. Nah, karena sensor ini sebagai inputan kita nanti. Ya, pin mode sensor kanan juga input. Nah, ini yang perlu disetting ya. Ini perlu disetting. Lalu, void setup itu kan settingan ya. Setup, nah, settingan. Ini kita setting dulu. Serial beginnya kita setting. Ya, ini serial
monitornya nanti ya di baut 6900 gitu. Lalu pin mode sensornya, sensor kiri itu input, sensor kanan input itu. Lalu motor kanan, nah ini dari mana dapatnya? Nah ini dari atas tadi deh. Nah ini yang di chart tadi ya, chart line follower tadi. Di sini saya kan nulisnya motor kanan, maka di sini juga harus motor kanan, motor kiri ya. Nah kalau semisal adik-adik membuatnya itu roda kiri, roda kanan gitu, maka di sini juga harus roda kanan, roda kiri tulis. Urutannya boleh beda ya, boleh kiri atas, kanan bawah boleh, nggak apa-apa. Yang jelas kata-katanya ini harus sama. Kalau di sini motor, kalau di atas ini patokannya yang di atas ya, di atas itu motor kiri misal, maka di sini juga harus motor kiri. Kalau semisal di sini ditulisnya roda kiri itu, roda kiri ya, roda kiri, nggak usah pakai spasi ya dia, roda kiri, maka di sini juga harus tulis roda kiri. Nah gitu, paham kira-kira ya, ini yang harus sama. Nah lalu contoh kayak ini, saya kembalikan ke kata-kata motor aja ya. Nah motor kanan titik set speed dalam kurung 180. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah ini kita mengatur kecepatan putaran roda. Kecepatannya itu bisa diatur dari 0 sampai 255. Ini dicoba-coba aja nanti. Karena gini, terlalu cepat bisa jadi dia kebablasan nanti. Aturan garisnya belok, dia nggak belok. Kalau terlalu lambat, nanti lama kali nyampainya finish gitu. Nah ini boleh dicoba-coba. Pokoknya angka ini boleh diganti dari 0 sampai 255. Dicoba aja yang pasnya di mana. Kan ada waktu mencoba nanti tuh robotnya. Apakah nanti dia terlalu lambat atau terlalu cepat, disesuaikan aja. Usahakan secepat mungkin tapi jalannya benar. Nah itu yang penting. Kalau dia sering kebablasan jalannya, kota lampaunya gitu kan, nah itu berarti terlalu cepat, mungkin dikurangi gitu. Ini boleh diatur. Rumusnya ini tadi ya, motor kanan set speed, berarti kecepatan dari motor kanan atau roda kanan kita. Nah lalu saya mohon maaf ya, saya sering nyebutnya itu motor karena dia dinamo kan, motor dinamonya maksudnya. Kalau adik-adik mau ganti dengan kata-kata roda boleh. Jadi kecepatan roda kanannya segini, lalu roda kirinya segini. Ini diatur di void setup. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini, saya rasa sudah paham sampai sini. Masuk kita ke void loop. Ya. Nah, void loop ini, nah saya jelaskan dulu ini. Yang serial print, nah ini boleh dibuat boleh enggak, ini boleh dihapus deh, karena lagi-lagi ini hanya untuk memunculkan serial monitor, hasil dari pembacaan sensor kiri dan sensor kanannya. Ini nggak ngaruh ke jalannya robot ya, ini nggak ngaruh sama jalannya robot. Kalau bingung, kebanyakan yang harus dipahami, ya udah ini dihapus saja boleh ya, saya hapus saja karena itu nggak penting ya. Ini aja yang penting itu. Tapi kalau bisa ini nggak usah dihapus dulu. Siapa tahu ini yang dihapus sama panitia kan menguntungkan adik-adik. Dia ada 4 baris kan gitu. Oke, kita anggap aja ini nggak ada ya. Karena ini hanya untuk memunculkan pembacaan sensor kiri dan sensor kanan. Nanti saya jelaskan juga lah dikit. Tapi untuk sementara saya hapus saja. Nah, biar kita fokus ke sini. Ini adalah yang perlu dipahami tentang jalannya robot lagi. Di void loop, nah itu kan masuk void loop nih. Nah, di void loop itu, di sini kita bikin namanya variabel dulu ya. Bikin variabel dengan rumus int. Int huruf kecil semua. Int data sensor kiri. Nah, sebenarnya lagi-lagi ini boleh sih diganti-ganti. Tapi saya ingin di sini adalah membuatnya data sensor kiri gitu. Nah,
data sensor kiri sama dengan. Nah, data sensor kiri ini artinya kita membuat variabel memperkenalkan ke Arduino bahwasanya ketika nanti kita menuliskan data sensor kiri, maka yang kita maksud adalah ini. Nah, itu yang maksudnya ya. Kita buat int data sensor kiri sama dengan digital read. Nah, adik-adik kan saya rasa udah ngerti ya dengan bahasa Inggris ya. Digital read artinya pembacaan pin digital dari siapa, dari mana, apa yang dibaca gitu. Pembacaan pin digital dari sensor kiri. Nah, sensor kiri ini yang ini tadi, yang di atas, yang di define sensor kiri ini ya. Oke. Jadi kita buat variabel data sensor kiri adalah atau sama dengan ya. Data sensor kiri sama dengan digital read, hasil dari pembacaan dari sensor kiri. Lalu kita bikin juga satu variabel lagi, int data sensor kanan sama dengan hasil pembacaan dari sensor kanan. Oke, variabelnya ini ya. Kita di void loop bikin dulu variabel ini, baru kita masuk ke logika jalannya robot. Nah, ini udah hampir selesai. Ini gampang lagi nih di bawah. Baik, ketika variabel sudah kita buat, berikutnya kita tinggal memainkan logika if. Logika if itu jika maka ya, jika maka. Contohnya aja gini, jika saya lapar, maka saya makan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya di sini ada syarat, lalu ada action gitu. Nah, if itu syarat. Jika dalam kurung data sensor kiri. Nah, apa ini data sensor kiri? Nah, inilah variabel yang kita buat tadi. Data sensor kiri adalah pembacaan dari hasil baca dari sensor kiri. Sensor kita kan ada dua tadi tuh. Nah, dia kan baca garis tuh. Putih dan hitam. Nah, alasnya putih sedangkan garisnya hitam gitu. Kan kayak gitu arena yang dibuat nanti. Alasnya putih, garisnya hitam. Nah, maka di sini kan ada int data sensor kiri. Nah, maka di sini kita buat data sensor kiri, artinya hasil pembacaan sensor kirinya adalah 0. Dan, nah, dannya dua kali ya, simbol dan gini. Kalau dan gini artinya sama-sama hanya ke syarat yang ini dengan syarat yang ini harus terpenuhi dua-duanya. Perhatikan, if itu jika, ada syaratnya di sini ya. Jika data sensor kirinya adalah 0 dan data sensor kanannya juga 0. Perhatikan ya, data sensor kiri 0, data sensor kanan 0. Artinya apa? Kedua sensor ini berada di garis di media yang putih. Ya, di atas benda putih. Ya. Jika data sensor kirinya 0, sensor kanannya juga 0, berarti artinya sekarang kedua sensor kita berada di atas benda putih. Maka, nah makanya dalam kurung kurawal kayak gini ya. Ini satu kurungnya sama ini, kurung kurawal kan. Maka motor kanan dot run, motor kanan ini kembali ya yang di atas tadi. Kita kan nulisnya tadi motor kanan. Nah, ini motor kanan, motor kiri gitu ya. Nah, motor kanannya berjalan forward. Forward itu kan ke depan. Artinya motor kanannya maju. Sedangkan motor kiri dot run forward juga, maju juga. Nah, jadi kita mengcoding robot ini ketika kedua sensornya berada pada benda putih, maka rodanya dua-duanya maju. Nah, gitu loh maksudnya. Cara memahaminya ya, Dek ya. Lalu itu kan kondisi pertama. Nah, kondisi kedua, kita bikin else if. Else itu ketika syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Pakai else. Else ya. Else if. Nah, jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, tapi ada syarat lagi nih. Ya, gitu loh maksudnya. Jika if-nya ini tidak terpenuhi, pakai else ya.
Jika yang pertama ini tidak terpenuhi, artinya berbeda ya, tidak 00 keduanya, maka jika sensor kiri sama dengan 0 dan data sensor kanan sama dengan 1. Nah, maksudnya apa? Sensor kiri di tempat yang putih, sensor kanan di tempat hitam. Nah, artinya apa? Ini robotnya sudah mau apa ya? Nggak lurus lagi jalannya misalkan, atau ada belokan mungkin ya di garisnya. Karena kita kan memposisikan garis itu berada antara dua sensor ini. Nah, ketika sensor kanannya membaca garis hitam, maka hasil bacanya jadi 1 ya. Nah, sensor kiri masih di garis putih nih. Sedangkan yang data sensor kanannya sudah membaca garis hitam. Maka apa yang kita lakukan? Nah, maka motor kanan itu mundur, backward. Nah, jadi yang kirinya tetap maju, yang kanannya jadi mundur. Gitu. Jadi dia putar gitu ya. Jadi dia jadi belok kanan lah, gitulah kira-kira ya. Jadi dia belok kanan. Nah, itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, else if. Masih pakai else if. Sensor kirinya 1, data sensor kanannya 0. Artinya apa? Sekarang sensor kiri yang berada di garis hitam dan sensor kanan berada di garis putih. Maka apa yang kita lakukan? Nah, roda kanan tetap maju, sedangkan roda kiri jadi ke belakang, backward ya. Nah, jadi dia mundur, roda kiri, roda kanannya masih maju. Maka berarti robot ini belok kiri. Ketika sensor kirinya menyentuh garis, maka dia belok kiri. Kira-kira seperti itu. Terakhir, kita nggak pakai if lagi else-nya, else aja. Else aja ini apa maksudnya? Semua yang udah ada di atas ini tidak terpenuhi. Yang pertama kan syaratnya tadi ini, sensor kiri 0, sensor kanan 0. Yang kedua, sensor kiri 0, sensor kanan 1. Yang ketiga, sensor kiri 1, sensor kanan 0. Nah, kan ada satu lagi kemungkinan tuh, yaitu sama-sama 1 gitu kan. Ini udah sama-sama 0 yang pertama. Yang kedua 0 1, yang ketiga 1 0. Nah, maka yang keempat ini kan pasti 1 1 lagi gitu kan. Itu yang kemungkinan terakhir. Nah, nggak usah pakai if lagi. else aja. Maka motor artinya di luar yang 3 ini. Ya. Maka motor kanannya rilis. Rilis ini berhenti. Motor kiri juga rilis, berhenti. Artinya ketika sampai finish, saya lihat dari sejuknisnya itu, ketika sampai finish kita kan di kotak hitam tuh semua, besar kotak hitam. Artinya nanti kedua sensor kamu akan menyentuh garis hitam dua-duanya. Maka hasil pembacaannya dua-duanya jadi 1. Nah, maka di sana kita coding atau kita program agar motor kanan berhenti, motor kiri juga berhenti. Artinya nyampe finish, robot kita berhenti sudah gitu. Selesai pekerjaannya gitu. Itu maksudnya. Nah, ini bisa disesuaikan nanti. Ya. Disesuaikan dengan kondisi. Silahkan. Kemungkinan nih nanti akan dihapus yang di bagian ini nanti mungkin yang akan dihapus oleh juri. Tapi kalau bagian ini yang dihapus sih gampang adik-adik nanti. Lihat aja yang pertama ini 1. Tinggal copy paste aja ke bawah lagi kan. Tinggal diganti forward backwardnya aja lagi gitu. Rodanya ini maju atau mundur gitu lah. Atau berhenti. Kalau berhenti itu pakai rumus release. Release gitu tulisannya. Gampang kalau ini ke bawah gampang nih. Asal ada aja 1 yang dapat udah. Gampang lagi. Yang penting pertama pakai if, yang kedua itu else if, yang keempatnya else aja. Tapi nggak usah bikin lagi yang ininya. Yang ininya dihapus.
if data sensor kiri dan data sensor kanannya. Kalau mau pakai boleh, ya boleh sebenarnya, tapi mau bazir, gak usah pakai. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, itu hal-hal yang perlu kali diperhatikan ya. Yang pertama tadi ini define sensor kiri dan sensor kanannya, ini harus disesuaikan dengan di mana ditancapkan kabel dari sensor kiri dan sensor kanannya, harus disesuaikan. Lalu ini tadi untuk DF motornya ya, untuk ininya motor drivernya ini perhatikan dia di roda kirinya ke mana disambungkan, roda kanannya kemana, ini harus disesuaikan ini yang angka ini. Ingat kalau M1 dan M2 pakai motor 12, kalau M3 dan M4 pakai motor 34. Ya, ini nggak bisa diganggu gugat sudah, yang bisa diubah ini. Ya. Baik, berikutnya itu ya yang tadi yang sangat penting diperhatikan itu sebenarnya yang harus disesuaikan dengan robot buatan panitia yang ini tadi. Selebihnya ini saya rasa ini menyesuaikan aja, speednya dicoba-coba aja. Udah, selebihnya udah bisa mempelajari coding ini aja lagi. Dua ini yang paling penting disesuaikan dengan robot dari panitia. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan adik-adik, nggak apa-apa. Ingat, codingan ini harus ditutup dengan titik koma ya. Nah, setiap satu baris coding harus ditutup dengan titik koma gini, karena nanti ketika dihapus oleh panitia, nah ini kan bisa ditutup dengan ini ya, kalau enggak nanti nggak bisa diupload dia. Kalau ini sekali lagi ya, kalau kata-kata setelah garis miring 2 ini hanya gaya-gaya aja, ini nggak ada, nggak masalah. Ada dan tidak adanya itu nggak ada masalah. Oke. Ini juga nih, ini dia mau dihapus pun boleh, nggak apa-apa, nggak ada persoalan ya. Kira-kira itu dari saya. Sekali lagi, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanya saja, nggak apa-apa, saya siap jawab insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik sukses ya ininya, lombanya. Dan nanti saya doakan mudah-mudahan juara. Bisa insya Allah. Kalau mau memahami ini, kalau sudah paham tentang codingan yang simple ini kan simple, pendek kali ya, insya Allah juara. Saya yakin itu bisa juara insya Allah. Baik, selamat berjuang adik-adik. Tetap semangat. Munculkan semangat sang juara di dalam hatinya masing-masing ya. Sekali lagi kalau mau tanya silakan, insya Allah saya siap jawab. Videonya sampai sini dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.